Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran kali ini yaitu PJOK kelas 3 tema 1 subtema 2 pembelajaran 4 tentang bermain kijang dan rusa. Saya kira nanti anak-anak banyak yang belum tahu bagaimana bermain kijang dan rusa dalam pembelajaran kali ini. Ya, anak-anak, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan untuk pelajaran kali ini, yaitu bermain kijang dan rusa itu termasuk gerak dasar lokomotor, ya. Namun nanti dikombinasi bagaimana gerak dasar lokomotor tersebut dalam permainan kijang dan rusa. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu tujuan pembelajarannya. Untuk 3.1, peserta didik dapat memahami kombinasi gerak lokomotor melalui permainan tradisional kijang dan rusa. Kemudian yang 4.1, peserta didik dapat mempraktekkan kombinasi gerak lokomotor melalui permainan tradisional kijang dan rusa. Ya. Jadi anak-anak nanti yang pertama dituntut memahami dulu bagaimana kombinasi gerak lokomotor itu dalam permainan tradisional kijang dan rusa. Setelah memahami, kalian baru mempraktekkan ya, bagaimana kombinasi gerak lokomotor melalui permainan tradisional tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk indikator pembelajarannya. Peserta didik dapat memahami kombinasi gerak lokomotor dalam permainan kijang dan rusa. Kemudian peserta didik dapat memahami cara melakukan permainan kijang dan rusa. Ya. Pertama, yaitu nanti kalian harus memahami dulu kombinasi gerak lokomotor dalam permainan kijang dan rusa. Kemudian dilanjut bagaimana cara melakukan permainan kijang dan rusa. Harus bisa nanti ya. Berikutnya, untuk 4.11, peserta didik dapat mempraktekkan ya, kombinasi gerak lokomotor dalam permainan kijang dan rusa. 4.1.2, peserta didik dapat mempraktekkan ya, permainan kijang dan rusa. Ya, setelah memahami, kalian harus bisa mempraktekkan gerak dasarnya dulu. Nah, setelah itu kalian baru praktek bermain ya, permainan kijang dan rusa. Nah, sekarang kita belajar dulu bagaimana wujud hewan kijang dan rusa tersebut. Nah, ini ya, kita lihat bahwa wujudnya kijang dan rusa itu seperti ini. Nah, apa bedanya? Nah, kita lanjut. Ya, ini. Nah, di sini ya, kita fokus pada perbedaan pada tanduk saja ya. Ini kalau kijang ini tanduknya hanya satu seperti ini ya, lurus seperti ini. Tapi kalau rusa, nah ini tanduknya bercabang-cabang ya, tinggi. Ini perbedaan yang mencolok saja ya. Untuk perbedaan yang lain tidak dijelaskan di sini. Nah, ini kita lanjut cara bermain kijang dan rusa. Caranya bagaimana? Ya, kita lihat nomor 1. Silahkan bagi teman menjadi 2 regu atau 2 kelompok ya. Dibagi dulu 2 regu atau 2 kelompok. Kemudian nomor 2, masing-masing kelompok berdiri saling berhadapan. Nah, berdiri saling berhadapan. Kemudian nomor 3, buatlah garis di depan kedua barisan tersebut. Nah, berikutnya nomor 4, buatlah garis di depan kedua barisan
tersebut. Yang ini double ini ya, ini sama saja nomor 3 dan 4 ini ya. Kemudian nomor 5, barisan yang satu diberi nama rusa. Kemudian barisan yang satunya lagi diberi nama kijang. Nah, terus bagaimana permainannya? Nah, dengarkan aba-aba dari gurumu ya. Perhatikan. Jika guru memanggil rusa, maka barisan rusa melompat ke depan, sedangkan barisan kijang berjalan ke belakang. Begitu sebaliknya ya. Kelompok yang selalu benar atau paling sedikit melakukan kesalahan atas instruksi dari gurunya tersebut menjadi pemenangnya. Nah, saya kira nanti ada ditunjukkan oleh Pak Agus bagaimana videonya, nanti akan lebih jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh video permainan kijang dan rusa yang Pak Agus ambil dari link YouTube-nya milik Pak Oding JR Eko Lodang Januariska. Nanti bisa kamu lihat bagaimana permainannya tersebut ya. Nah, ini permainannya. Nah, ini kamu perhatikan bagaimana seseorang itu harus konsentrasi terhadap perintah gurunya ya. Siapa yang regu rusa, siapa yang regu kijang. Nah, ini berarti kalau dipanggil kijang, nah berarti yang kijang melompat ke depan, kemudian yang rusa mundur ke belakang, demikian sebaliknya ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk identifikasi kombinasi geraknya, misalkan ada pertanyaan, apa saja kombinasi gerak lokomotor dalam permainan kijang dan rusa? Nah, ini kita cek ya, ada 2 ya. Nomor 1 gerakan melompat ke depan ya, terus kemudian yang kedua gerakan berjalan atau melompat ke belakang. Ini adalah kombinasi gerak lokomotor, yaitu yang satu melompat ke depan, yang satunya berjalan ke belakang atau melompat ke belakang. Terus kemudian dalam gerakan permainan kijang dan rusa dapat melatih apa saja? Nah, melatih apa saja? Nah, ini yang pertama konsentrasi ya. Kalau tidak konsentrasi pasti akan salah melaksanakan instruksinya. Yang kedua kekompakan ya, kekompakan dengan teman-temannya. Kalau gerakannya salah pasti juga kalau tidak kompak pasti juga akan beda gerakannya, bahkan tubrukan dengan temannya. Berikutnya kecepatan bergerak. Nah, ini kalau tidak cepat nanti pasti akan kena injek ya, kena injek gerakan si kijang ya maupun rusa ya. Berikutnya yang keempat ketepatan dalam mematuhi instruksi. Nah, ini ketepatan dalam mematuhi instruksi ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh gurunya itu nanti dapat dipatuhi dengan tepat. Yang kelima, memperkuat otot kaki. Ini pasti karena kalian meloncat berkali-kali, maka otomatis ototnya akan terlatih lebih kuat. Oke, saya kira cukup anak-anak, dilanjut dengan tugas. Ya, ini yang pertama, praktekkan permainan kijang dan rusa di rumah dengan adik atau kakak ya sampai instruksi yang ke-5 ya, sampai ada 5 instruksi untuk mencari kemenangan ya. Siapa yang paling benar itulah yang menang. Yang paling benarnya lebih banyak itu yang menang. Yang berperan guru siapa? Di rumah boleh ayah, boleh ibunya, boleh tetangga, boleh teman atau yang lainnya, bebas aja ya. Jadi yang pertama silahkan kalian mencari partner atau teman dengan kakak atau adik, kemudian dengan
yang berperan guru, berarti ada 3 minimal ini ya. Kemudian silahkan gerakan direkam dan hasilnya dikirim ke WA Pak Guru ya. Saya kira cukup anak-anak ya, selamat belajar di rumah. Jangan lupa terjaga kesehatan ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.